Pemirsa setia Pijar TV, terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Program ini didanai oleh mitra dan sahabat sekalian yang selalu mendukung kami dengan setia. Dan tahukah saudara bahwa ada cara yang baru dan mudah loh di YouTube untuk membantu kami memproduksi program-program yang selalu fresh di Pijar TV. Silakan klik tombol thanks di bawah dan saudara bisa mengirimkan kami stiker Super Thanks dengan donasi saudara. Yuk, segera dicoba. Seberapapun donasi saudara sangat memberkati pelayanan kami. Salam terang bagi Indonesia. The highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all power and positions, your name stands above them all the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be. Balik lagi bersama saya Dinda Syalahita, Likumahwa dan saya Belikumahwa Syalahita di When the Music Fades. Ada Yes. gitunya ya? Iya. Ini program dari Pijar TV. Dimana Yes. kita menjawab pertanyaan kalian tentang praise and worship. Kita Betul sudah ada sekali. di episode ke-9 di season kedua. Betul sekali. Oke, langsung aja tangan ajaib sebelah sana. Oh pindah? Pindah. Oke. Beda ya? Berarti aku yang baca. Kak. Waduh. Kenapa? Makanya aku aja yang baca. Kenapa Ini sih, Kak? Aku yang Robek. Ini aku yang baca kamu Iya. jawab. Kenapa sih Kak di beberapa gereja-gereja suka ada ibadah pelepasan gitu? Itu buat apa ya Kak? Supaya lepas. Dan kenapa tampaknya tim PW pegang peranan penting banget dalam kegiatan pelepasan itu? Coba lihat lagi. Nah. Kenapa ada ini ya? Kurang jelas. Sesi pelepasan ya itu sebenarnya kan manifestasi aliran keluar, manifestasi dari spirit lah ya, Roh Kudus ya salah satunya ada manifestasi. Tapi peranan pentingnya dari tim PW adalah apa ya? Setiap kalau ini saya sendiri selalu lihatnya gini, setiap apa yang kita nyanyikan itu kan selalu deklarasi kan. Mendeklarasikan sesuatu. Nah, pas pelepasan tuh kita mendeklarasikan kemenangan saat itu juga. Kalau misalkan contoh lagu ini deh. Apa sih? Kemenangan terjadi di sini. Itu bukan hanya sekedar nyanyian. Silent bentar. Itu bukan hanya sekedar nyanyian yang kita cuman ucapkan begitu aja, tapi itu selalu ada prophetic words. Makanya tim PW di kehidupan kita itu juga harus membangun disiplin rohani untuk itu gitu. Karena
di dalam kehidupan kita tuh kita kan apa ya, seperti kayak berperang. Nah kalau berperang kita alat senjatanya apa? Kita di musik gitu, di pas jadi PW di nada, setiap kata-kata kalimat di dalam lagu itu gitu. Nah itu peranan pentingnya. Ya, kalau kita baca dari kita ambil salah satu ayat di Samuel ya. Di 1 Samuel 16 ayat 23. Yes. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Jadi praise and worship music itu punya power. Itu bukan sekedar lagu biasa, itu punya power yang berkuasa gitu. Kuasanya bukan dari musiknya, kuasanya dari manusianya yang percaya kepada Kristus. Tapi melalui pujian penyembahan, melalui praise and worship, kita punya power untuk bisa mengusir roh jahat. Ya, dan itu sudah terjadi bahkan dari zaman perjanjian lama, terbukti dengan Saul waktu dia merasa dia udah jauh dari Tuhan nih, dia merasa dia nggak melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki, dia selalu minta Daud untuk datang ke istana, mainkan kecapi, dan dia merasa lega dan nyaman. Nah, kalau dibilang kenapa harus ada pelepasan, memang kadang-kadang kita pernah ngalamin sih ya, kita pernah ngalamin beberapa kali pelayanan, misalnya orang yang dia bahkan nggak tahu bahwa ternyata dia dititipin, kalau orang timur bilangnya opo-opo gitu. Dititipin opo-opo sama keluarganya waktu dia merantau supaya dia dapat kekuatan apa segala macam. Ternyata itu menjadi sebuah manifestasi yang gak baik ketika dihadapkan dengan kenyataan kebenaran firman Tuhan, bahwa itu sesuatu yang datangnya dari roh jahat gitu. Nah, perlu dilepaskan kenapa? Supaya kita benar-benar terbebas dan kita hidup tidak mengandalkan apa hal-hal yang di luar dari Tuhan gitu. Kita harus menjadikan Tuhan sebagai sumber utama. Nah, kalau ditanya kenapa PW memegang peranan penting, waktu kita praise and worship, semua bentuk kesadaran kita, segala bentuk sense kita tuh nyala semua gitu. Kita kita tentunya pasti terpengaruh sama musiknya, terpengaruh sama suasana, tapi semua senses kita tuh waktu kita nyanyi misalnya tadi kemenangan terjadi di sini, seluruh bagian tubuh kita mempercayai bahwa kemenangan sudah terjadi I believe you're my healer. Karena iman kita lagi aktif gitu, lagi beraktif, dan kita ngerasa wah kita bisa bikin apa. Makanya banyak orang yang menikmati momen atau sesi pujian penyembahan karena itu, karena mereka merasa oh gue aktif banget nih gitu, dan mungkin kalau kita mainnya di perasaan gitu, wah rasanya Tuhan deket banget gitu. Padahal sebenarnya kalau ditanya bisa nggak kita ngusir setan tanpa harus ada PW? Bisa. Kalau ditanya bisa apa nggak, bisa. Tapi memang suasana di praise and worship itu membantu untuk kita lebih mudah mencapai titik tersebut. Atmosfernya sudah mendukung, senses kita semuanya dalam keadaan yang aktif, iman kita aktif, dan kita punya kesadaran penuh bahwa Roh Kudus sedang bekerja. Ya, betul. Semoga terjawab. Jadi manifestasi itu spiritual juga ya, bukan pakai kekuatan kita sendiri, tapi itu harus dari Roh Kudus yang aliran keluarnya dari. Yes. Tangan ajaib agak ribet kayaknya perjalanan. Nggak kayak biasa. Boleh duduknya agak sebelah sana nggak nih tangan ajaib? Aduh. Iya, tangan ajaib. Aduh. Nanti kecetit juga loh kayak saya. Hati-hati loh. Kak, bolehkah seorang yang melayani dalam pujian dan penyembahan punya idola penyanyi dan pemusik yang non-Kristen? Wah, ini kalau kita jawab nanti Sebenarnya Oke, skip. Langsung ke enggak. Ya. Tapi definisi idolanya tuh kayak gimana juga gitu. Ya, kalau idolanya udah jadi kayak berhalain gitu. Kalau kalian udah bangun kayak podium penyembahan gitu buat idola mah ya udah nggak benar. Tapi kalau misalkan cult. Iya, kalau misalkan kalian hanya saya misalkan mengidolakan ini beda keyakinan, tapi saya suka banget penyanyi Indonesia, misalkan Mbak Dira Sugandi gitu kan, kita beda keyakinan, tapi kan saya nggak mengidolakan, saya berhalain atau apa, tapi saya suka cara nyanyinya, apalagi kalau misalkan dia nyanyi lagu jazz dan lain-lain, lagu-lagu juga bagus gitu, dan lebih kayak ngeliat, oh teknik nyanyinya kayak gimana ya, lebih kayak gitu sih, bukan yang mengidolakan kayak semua apa yang dilakukan orang itu kita lakukan juga gitu, terus ya. Dan jangan berhalain sih sebenarnya, kayak mengidolakan duit juga nggak boleh kan? Sebenarnya idol itu kan bahasa Inggrisnya memang artinya berhala ya. Itu makanya orang jadi banyak yang suka dapat salah kaprah gitu. Tapi sebenarnya kalau kita sekedar ngefans, kita terinspirasi oleh orang tersebut. Saya sampai hari ini pun masih banyak banget, karena saya musisi ya. Jadi banyak banget musisi-musisi yang menjadi acuan saya, menjadi inspirasi saya, dan tapi ya mereka bukan segala-galanya tetap Yesus gitu. Jadi buat saya nggak apa-apa kok selama kita jadikan mereka hanya sebagai sumber inspirasi, membuat kita menjadi lebih baik, supaya kita juga semakin mungkin kalau kalian musisi nambah skill karena nonton performance orang ini, nambah pengetahuan karena lihat orang ini, menurut saya sih nggak apa-apa banget. Yang penting tetap jangan gantikan Yesus sebagai segala-galanya. Yes. Oke. Semoga terjawab ya. Semoga terjawab. Weh, tangan aja, kan lebih gampang. Ikut, langsung aja.
Kak, kalau seandainya aku nggak merasa bertumbuh di gereja tempat aku tertanam dan melayani, apa boleh aku tertanam di gereja lain tapi melayani gereja sekarang ya? Sebenarnya nggak ada, gimana ya? Nggak ada, di Bible nggak ada peraturannya kan sebenarnya. Di Bible bahkan nggak ada gereja yang beda-beda, kita cuma satu gereja. Iya, karena gerejanya kan kita sendiri ya. Iya. Nah, kan cuma dibilang mereka berkumpul setiap hari dan makan bersama kalau di Kisah Para Rasulnya Jemaat Mula-Mula. Oke, tapi kalau kita bicara ke sini ini bicara technicality sih sebetulnya. Sama kedisiplinan juga nggak sih? Iya, dan kalau kamu tertanam di satu tempat tapi kamu nggak membangun di tempat itu berarti ada yang aneh sih dengan cara berpikirnya. Kalau menurut saya ya, maaf banget nih saya harus ngomong. Karena kalau kita tertanam di satu tempat, kita pengen tempat itu menjadi semakin baik gitu. Itulah peran penting kita di sebuah tempat. Dan ketika kita ada di situ, kita ada di gereja itu, kita merasa tertanam, kita merasa bertumbuh, barulah kita melayani dengan baik. Karena kita tahu bahwa ketika kita ambil bagian dalam pelayanan, kita sedang mendukung pekerjaan Tuhan melalui gereja tersebut gitu. Nah kalau misalnya kamu mendua hati gitu ya, tertanamnya di gereja ini tapi pelayanannya di gereja ini, itu agak... Nanti yang ribet kamu sendiri iya, sebenarnya lebih capek kayak sih, lelah sih kalau Iya. kayak gitu. Menurut saya sih lebih ke lelahnya ya gitu. Dan jangan langsung ngejudge juga sih sebenarnya Bener. gereja yang lama misalkan kayak Gak ada gini. gereja yang perfect bos. Tapi Kemanapun. mungkin cuman kayak kamu di kolam yang salah aja nggak sih? Kayak misalkan ya nggak tahu sih ini kita correct me if I'm wrong. Ya. Kayak misalkan aku ikan tawar, tapi aku taruh di laut gitu, atau kamu ikan laut taruh di tawar, ngerti nggak sih? Iya, Mungkin hanya beda kolam aja gitu. Mungkin Iya. ada beberapa orang yang di sana memang bertumbuh di gereja itu, tapi kamunya enggak karena memang beda. Ya. Dan kalau menurut saya sih gini. DNA-nya beda. Betul, beda DNA. Nah, pelayanan itu kan melayani itu datangnya dari kelimpahan. Iya. Kita melayani itu karena kita sudah berlimpah-limpah, saking kita udah ngerasa tertanam dan terus bertumbuh. Yes. Karena kita begitu berasa bertumbuh, kita pengen ambil bagian. Nah, itu harus menjadi dasar melayani, bukan jangan dijadiin kayak tanda kutip jadi kayak job gitu ya. Di sini melayani tapi tertanam dan bertumbuh. Dan di jangan sini. transaksional sih. Betul. Sebenarnya. Nanti kalau misalkan gereja yang satu Mengecewakan? kamu bilang kan nggak bertumbuh juga. Padahal sebenarnya itu bergesekan yang membuat kamu sebenarnya bertumbuh. Lagi berakar di tempat yang gelap mungkin. Iya, betul. Kadang-kadang waktu kita Kesannya berakar, kita sendirian nggak bisa padahal macam-macam. kamu berakar. Yes. Ya kamu. Terjawab ya, semoga ya. Ya tinggal satu lagi ya. Satu, one last question ya. Yang penting yang kamu jaga adalah Jaga kedisiplinan bangun kehidupan rohani kamu. Yes. Intimate ya sama Tuhan. Kenapa hidup, nih ya pertanyaannya, kenapa hidup tetap terasa tidak adil? Ini kayak lirik lagu. Kenapa hidup tetap terasa tidak adil? Ambil bahas dulu apa gitu? Saat aku Udah ibu, durasi. saat aku sudah memberikan sepenuhnya hatiku untuk menyembah Tuhan, Kak. Oh berarti mindset kamu adalah dengan kamu menyembah Tuhan pengen hidupnya adil gitu. Transaksional lagi. Nah, atau kamu pengen setelah aku melayani hidupku baik-baik saja. Tidak semudah itu Ferguson. Oh, so sorry Ferguson. Saya Semakin kamu melayani, Saya ini dulu kan ya banyak yang udah pada tahu juga dari seberang kan pas saya terima Yesus, hidup tidak langsung seindah itu. Hidup ini hanya kepingan. Oke. Jadi sebenarnya hidup nggak langsung seindah itu, tapi hidup aku jadi lebih hidup. Karena ada Kristus yang hidup dalam aku. Jadi di saat zona yang gak nyaman, ada boom nanti ada boom gitu ya. kasih efek gitu. dong editor. Jadi walaupun gak nyaman. Gila sih. Itu quote banget tuh. Please cut, edit, caption, post sendiri, reels. Nggak, Cakep tapi banget serius. Ya, tapi lu cakep banget, bener gue kawinin lu. Udah. Lupa. Aduh, jadi lupa kan. Tapi intinya gini, walaupun hidup lo gak nyaman ya sekarang nih. Lo nyaman-nyamanin aja. gitu. Tapi dalam Kristus tuh selalu akan ada caranya menikmati ketidaknyamanan tersebut. Daripada kamu nyaman tapi di agenda kamu sendiri. Lebih baik tidak nyaman tapi kamu ada di agenda Preach, Tuhan. girl. Gitu. Boom lagi. Gila sih. Boom. Ada lagunya tau. Aduh. Apa sih? Lagu Udahlah, rohani oke. gitu. Nggak, lagu rohani gitu beneran. Tuhan tidak berjanji. Tapi Langit enggak. selalu. Ada kan lagunya? Bener nggak? Tetapi ia berjanji. Enggak, tapi serius. Ini serius banget. Serius. Malah ketidaknyamanan akan membuat kamu semakin bertumbuh. Jadinya kamu melihat yang sesuatu yang menurut kamu nyaman itu hal yang gak penting. Betul. Jadi kalau misalnya kamu point of view-nya dibenerin, kamu akan selalu mengucap syukur dalam segala hal.
Nangis mah nangis aja ya. Iya, menikmati ketidaknikmatan senikmat-nikmatnya. Betul. Namanya proses tuh pasti ada nggak enaknya. Nggak mungkin hidup kita, Ya. iya ampun kita berdua ada pelayanan, kita pikir, wah sunshine and rainbow. Enggak bos. Macam-macam yang kita dapat. Nanti kamu akan sampai di titik di mana kamu nafas aja salah. Ya, tanya pada Berry dan Adinda, kami nafas aja salah, tetap aja salah pokoknya. Gak apa-apa, pokoknya agendanya Tuhan udah kamu pokoknya cari tahu dulu, Tuhan what should I do dan Tuhan mau apa di dalam kehidupan aku. Dari situ kamu Yes. akan berjalan. Kalau buat Nangis pasti ada rasa. Karena kita sampai mati kita akan diproses. Dan kalau buat saya pribadi, menyembah karena memang Tuhan baik, bukan karena situasi di sekitar kita. Tuhan memang layak disembah, layak ditinggikan apapun situasi kita. Ya, kita bisa nafas dengan enak aja tuh karena Tuhan. Anugerah. Oke. Oke, terima kasih ya untuk semua yang sudah mengirim Sudah. pertanyaan. Apa? Oke, seperti Woi. biasa tim Pijar ini baik-baik banget. Jadi pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah masuk akan kebalik. Udah bagus tadi baru. Iya. Kalian dapat kesempatan untuk mendapatkan ini. Aku juga Yes. lagi bawa loh. Iya, kita juga pakai tas Tapi ini belum aja. ada nih warna hitam. Itu mau ada guys. Padahal kan bisa bawa seorang satu ya. Iya. Jadi tadi kita penuh banget. Kalau lama-lama kita malak ya kalau di Pijar ya. Parah. Kalian bisa dapat ini Terlalu serius, nyaman. ini kokoh banget. Kokoh bagus gitu loh maksudnya gitu. Terus ada tote bag Seperti iman juga. kita dalam Yesus kokoh. Terus sama ada baju. Ini yang bisa dibawa buat koper nih. Iya benar. Dapat lagi gua. Ini kalian bisa dapat terus ini ya ada buku juga. Pokoknya nanya deh Kelihatan guys. kan di sini? Tuh, di sini. Nanya deh. Nanya ya, jadi kalian dapat Desi, kesempatan. nanya Des. Ada dari si yang sering Desi pasti komen, Desi nonton kan? Desi. Nanya Des, lumayan dapet ini. Oke, sudah di penghujung acara. Cia. Oke. Bersama kembali lagi ya nanti maksudnya nextnya kembali lagi Sampai sama ketemu di saya. episode berikutnya, episode 10 ya. Bersama saya Bima Mahua. Saya Dinda Caleta Likumahua. Ben Music Face, God bless you. God bless you Bye. all. Muah, muah. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp, tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.